Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita landaskan kajian kita pada kali ini dengan surat Al-Ahzab ayat 21, bahwasanya kita selaku umat Islam sudah sepantasnya dan seharusnya menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri teladan bagi kita. Dalam beraktivitas, dalam berbuat, dan dalam beribadah, kita harus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita harus mencontoh cara-cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Ada 5 hal yang telah diajarkan oleh baginda Rasul bagaimana cara beliau berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu berniat puasa sejak malam hari. Sesuai dengan sabda Rasul, barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi niat ini merupakan salah satu hal yang prinsip yang menentukan sah atau tidak sahnya puasa kita. Niat tidak harus dilafazkan. Niat bisa saja di dalam hati. Bahkan sudah terlintas saja bagi kita bahwasanya besok kita akan berpuasa, itu sudah bisa dikategorikan dengan niat. Yang kedua, baginda Rasul mengawali puasa dengan makan sahur. Rasulullah selalu mengakhirkan puasa, selalu mengakhirkan makan sahur menjelang waktu imsak. Tujuannya makan sahur ini adalah tentunya menambah tenaga, menambah energi, dan menambah kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tetap bersemangat, dengan tidak bermalas-malasan, dan tentunya dengan semakin kuat dan semakin bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara yang diajarkan Rasul dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Karena menyegerakan berbuka ini lebih banyak manfaatnya ketimbang melalaikannya. Rasulullah mengajarkan cara berbuka itu Rasulullah hanya dengan segelas air putih dan 3 butir kurma. Setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kalau kita kaitkan pada saat sekarang ini, kalaupun kita berbuka, cukup berbuka sekedarnya saja dulu. Setelah itu kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat itu barulah kita makan secukupnya saja. Kemudian yang keempat, Rasulullah di bulan suci Ramadan ini memperbanyak amal ibadah.
Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan yang mana semua amal ibadah dibalas dengan berlipat ganda. Rasulullah di bulan Ramadan ini memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih, kemudian sholat malam, memperbanyak amalan sholat sunat-sunat lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha. Kemudian Rasulullah juga banyak bersedekah sebagai wujud empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, di bulan Ramadan ini Rasulullah sangat sering mengkhatamkan Al-Quran. Ini sebagai contoh bagi kita bagaimana kita bersemangat mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kemudian terakhir yang kelima, Rasulullah pada 10 malam terakhir melaksanakan iktikaf, yaitu iktikaf pada malam 10 terakhir. Iktikaf itu adalah berdiam di masjid. Kita berdiam di masjid setelah selesai melaksanakan aktivitas sholat tarawih dan sholat malam, kita berdiam di masjid sambil berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, yang tujuannya adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bagaimana kita merenung terkait apa-apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, dan tentunya juga kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang berbahagia, ibadah puasa bukan hanya sekedar ibadah ritual, ibadah yang hanya menahan haus dan lapar. Tapi lebih dari itu, ibadah puasa merupakan ibadah spiritual. Bagaimana kita bisa mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari mata, mulut, telinga, hidung, kaki, dan tangan kita. Kita puasakan dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan dari hal-hal yang berbau dosa dan maksiat. Kemudian bagaimana kita menggerakkan seluruh potensi tubuh kita itu untuk menjadi hal-hal yang bermanfaat dan menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang berbahagia, dari hal yang kita sampaikan tadi dapat kita simpulkan 5 hal adab atau cara yang diajarkan Rasulullah bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, berniat sejak malam hari. Kemudian yang kedua, mengawali puasa dengan makan sahur. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, memperbanyak ibadah. Dan yang kelima, melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak maaf, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.